Dem 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 Bantalan dem 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 cuan, dem 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 bantalan cuan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Bantalan Cuan. Beberapa minggu lalu, ya kami sudah posting kalau kami mau mendatangkan seorang sosok sosok yang public figure lah ini kalau kalau di ibaratnya kalau di Tungkal nih ya, banyak lah sudah kenal dengan beliau nih. Nah, hari ini sudah kami tampilkan nih, kami datangkan langsung. Payahnya kalau beliau ini didatangkan soalnya banyaknya jadwalnya kan padatnya. Maka hari ini lah waktu yang tepat kita ketemu beliau. Nah, apa namanya tuh beliau nih bintang tamu gitu. Bang Hazik, Ahmad Hazik, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Sosok tadi mana? Sesosok. Lama udah Gitu. ketemu bang. Sehat lah? Sehat lah? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa bang sekarang bang? Sibuk apa sekarang nih? Kalau bicara sibuk dulu banyak lah. Kesibukan kan, menyibukkan diri. Sibuk diri, keliling-keliling lah. Keliling-keliling kan sibuk kan? Termasuk ngopi-ngopi kan sibukan juga. Iya. Oh iya, sehari ngopi juga bang Hazik ini kan. Nah, ini apa sih teh? Hah? Ya lah. Ini anggap aja bang di tempat dewe ini kan. Tempat dewe ada kopinya. Oh iya, oh iya. Mau kopi apa bang? Kopi apa bang? Kopi Kami hitam. bikinkan dulu kopi hitam nih. Tunggulah dulu bang. Bang, nih kopinya. Ini mantap. Mantap nih kan. Maklum lah, warungnya baru buka kan, jadi gelasnya belum ada gelas batu. Susah nyari gelas batu ya bang. Beliau nih suka sekali ngopi ya, jadi kemana-mana pergi tuh pasti nyari tempat kopi. Tahan lapar demi kopi dulu kan. Ya, penting kopi dulu. Karena kalau ngopi itu bahan cerita itu banyak. Ya, gitu lah ya. Lagi kalau di warung-warung kopi Tungkal ini kan, kalau kita perhatikan orang sedang ngopi itu segala macam pembahasan itu dibahas diceritakan kan. Gila. Mulai dari perang Israel Palestina, Oh yes, itu iya. sampai harga pinang murah. Itu dibahas di Itu situ. kami ngikutinnya tuh Israel Palestina. Ngobrol sampai ke Pinang Murah itu tuh. Nah, itu termasuk ini kan pendapatan mayoritas petani di Tungkal. Nah, sekarang ini katanya katanya murah, awal tahu juga udah punya pinang kan. Oh, diam-diam gini nih Bang Ajik ini punya kebun nih, banyak kan kebunnya di mana-mana ada seorang pengusaha kebun juga kan. Jadi kalau dibilang punya kebun pinang punya, kebun kelapa ada, kebun jengkol ada, pisang ada. Cuma satu tempat lah. Tempat lah. Emang kalau kebunnya satu tempat lah ya, memang ada kayak gitu juga. Kebetulan kebun mertua kayak gitu juga. Gitu lah, ada kebun pisang, ada kebun jengkol. Memang banyak, tapi sayangnya kalau sekarang ini pinang nih murah nih kan. Itu tuh apa tuh bang penyebab pinang murah tuh bang? Orang nggak mau beli mahal. Iya, Murah. Nggak apa gara Kita udah paham juga kan. Pemerintah nih ngekspor ngimpor dari lain gitu kan. Nah, kita udah paham juga itu masalah ekspor impor itu kan. Iya, iya. Nah, yang lagi baru ini kan kopi-kopi yang cyanida tuh muncul lagi tuh bang. Itu Berat tuh kan. berat. Tapi kopinya aman kan? Aman, kopinya aman. Tapi kalau kopi itu tak ada berbau ya lah bang. Ini kan berbau lah nih. Iya. Nah, itu udah paham kita cerita Jessica tuh. Selama ini kita ngopi baru tahu kalau ada kopi jenis cyanida. Oh, itu Cyanida ya. itu kan jenis racun ya. Sebenarnya kalau itu tuh kopinya Vietnam enggak? Kopi Vietnam enggak? Ya, Kopi Vietnam, es kopi, ceritanya kan dicampur kan. Entah siapa salah kan. Kita yang awam di bidang hukum ini tunggu cerita akhir Mila. Iya, ya. Nah, kalau itu bang, kalau masalah ngopi-ngopi nih bang, nah di mana tempat di Tungkal yang paling enak ngopi itu? Di warkop apa di tempat-tempat biasa gitu?
apa di pasar gitu kan. Banyak di pasar juga anu tempat kopi-kopi kan. Di Tungkal ini kan kalau saya tengok sudah mulai banyak apa tempat-tempat ngopi itu kan. Mulai dari warung-warung kopi yang khas-khas jadul kan, istilahnya kopi-kopi yang model gini, kopi hitam gini. Sampai kopi-kopi kekinian kan. Iya, banyak kopi-kopi Banyak sudah kekinian. muncul-muncul. Nah, kalau dibilang di mana yang bagus itu tergantung selera gitu lah kan. Betul Saya pun juga. kadang kadang selera yang kopi-kopi kekinian mampir situ kan. Gitu ya. Nah, kalau kalau selera kopi-kopi yang model-model kopi hitam ini, warung-warung kopi kecil gini kan enak juga Tapi kan. favoritnya di mana Bang biasanya Bang? Favorit itu kalau aku tergantung kalender lah kan. Jadi kalau tanggal muda gitu. Agak-agak apa dikit kopi gitu kan. Jadi agak pertengahan. Jadi Tapi kalau ini kopi di Tungkal ini ya standar lah harganya, tidak ada terlalu jauh model-model merek-merek kopi yang besar-besar di kota-kota besar kayak Starbucks segala macam, tidak ada belum di sini kan. ada. Nah, jadi yang ada pun sekarang ini ya masih terjangkau lah kan. Tinggal tadilah eh kita minat yang mana gitu kan. Ya kan kalau kopi-kopi kekinian itu kan pandangannya segar kan, karena banyak anak muda kan. Iya, iya. Nah kalau sudah masuk ke tengah bulan nih. Nah, kalau Sudah masuk kalau ke tengah bulan ya. kalau saya udah ngaruh sebenarnya kan. Itu. Nah, kalau udah ngaruh Bang, berarti ada tips apa trik anu ngopi-ngopi gitu kan? Tunjukkanlah kami nih biar kami tahu tipsnya kan. Tip ngopi apa nih? Ngopi misalnya kayak ngopi-ngopi gratis gitu kan. Ya Nah, ini datang dapat kopi gratis gitu kan. ini lah muka gratis. Datang lah dari kawan lah gitu kan. Nah, ada triknya tuh, Bang. Jadi kalau biasaan orang ngopi di Tungkal ini, Nah, sambil Kalau- gorengan. kalau saya perhatikan lah kan, itu suasana kekeluargaannya itu sangat ini. Artinya ketika kita datang ke warung kopi yang sudah sering kita datangi itu seolah-olah kayak kita datang nemuin kawan-kawan semua kan. Iya, iya. Apalagi itu sudah istilahnya langganan segala macam itu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tanda kutip degil-degilan gitu kan, nyari-nyari gratisan gitu kan, banyak juga tips-tipsnya. Contohnya nih, contohnya nah. Sebenarnya ngopi nih, Nah, ngopi ini ada aturan yang bisa dibilang aturan tidak tertulis lah. Cuman itu berlaku biasanya terjadi gitu kan. Contoh gini, kalau kita datang warung kopi, nah itu biasa kita lihat tuh mana meja yang atau kursi yang sudah berkumpul orang. Aku lah gabung situ kan. kenal lah. Ya tadi kenal lah. Ada yang beberapa yang kita kenal kan, gabung di situ kan. Tapi tengok dulu. Kalau kira dia ekspresinya nih atau 2-3 orang kumpul lagi ngopi, ekspresinya lagi muka-muka serius, itu jangan langsung gabung. Mungkin lagi berunding kan. Tapi kalau dia lagi santai, merokok, ngobrol-ngobrol ketawa-tawaan, dia lagi santai nih, itu bisa gabung gitu. Itu pula lah. Itu apanya kan. Nah, jadi kebiasaan di apa tuh kawan-kawan lah di warung kopi itu biasanya kalau mau apa harus tahan-tahanan nih. Jadi kalau mau ngopi itu pastikan waktu kita ini banyak waktu luang. Nah, nggak begitu? Waktu luang kan, saya malam ini kan. Malam ini tak ada gawe, bolehlah ngopi kan. Kita tahan sampai 2-3 jam gitu kan. Karena biasanya siapa yang balik duluan, dia yang bayar tuh. Gitu dah. Berarti intinya bertahan-tahanan ya. Bertahan-tahanan. Padahal kopi itu Bang gelasnya kecil tuh. Tahan ya ngabisi sekecil itu lama-lama. Itulah tadi bahan cerita harus banyak kan. Berarti intinya pandai berbual-bual ada. Ada istilah orang Tungkal tuh. Ada kawan saya bilang kan. Istilah orang Tungkal kalau ngopi tuh
dikumpulinnya budak-budak bualinya. Bualinya. Jadi dia memang banyak bahan tuh. Ada kawan saya gitu. Ada ya, nanti kita undang. Undang lah dia. Kayaknya kenal lah tuh orang tuh. Berarti gitu ya, berarti intinya pandai berbual-bual ya, dulu bang, bual-bual dulu masalah bayar tuh kaget lah, yang penting lama dulu. Tapi kadang-kadang tidak semua juga orang yang ngopi di warung kopi itu cuman berbual-bual handar be. Kadang ada juga memang di situ dia sedang bicara khusus, diskusi ya. Kayak kami dulu pernah sarang ini di Tungkal ini ada semacam yayasan organisasi yang di bidang sosial gitu kan. Namanya itu pencinta infak sedekah PIS gitu kan. PIS. Itu tuh justru lahirnya dari warung kopi. Begitu. Oh iya, jangan salah, dari warung kopi ngobrol-ngobrol, ngota-ngota, punya ide nih. Ada kadang kawan tuh yang punya 1000 ide ya. Begitu Banyak idenya macam-macam. Jadi orang tuh ada yang idenya banyak tapi tidak bisa mengaplikasi. Punya ide. Ada yang idenya sedikit tapi kalau dikasih langsung dikerjakannya. Gitu. Nah, bayangkan kalau dua kelompok orang ini terkumpul kan ngopi. Nah, jadi orang tuh. Jadi banyak ide. Salah satunya tadi itu PIS itu kan, itu hasil dari ngopi itu. Begitu lah. Kopi berunding-berunding sampai besar kan. Sampai sekarang besar punya pesantren kan, punya Al-Qur'an. Berarti yang punya PIS itu orangnya pengopi semua ya. Jadi jangan anggap remeh orang ngopi-ngopi di warung itu. Banyak ide-ide muncul di situ. Berarti kalau kita mau bikin organisasi ngopi dulu dah. Oh iya. Intinya kalau bikin sesuatu organisasi mau besar mau kecil ngopi dulu. Nah, sudah mau ngopi apa? Ya jadi. Kalau mau melihat orang ini konsisten atau tidak dari warung kopi loh. Gitu dah datang Kalau terus saya nilainya gitu tuh. Jadi gini. Ada orang kadang ngopi yuk. Ayo ngopi. Pas sampai di warung kopi, dia pesan teh. Itu banyak. Itu namanya orang yang tidak konsisten itu. Yang muda-muda nih, ngopi yuk. Paling minumnya extra jos. Ya. Apa salahnya kan kalau memang teh, kalau memang tidak bisa ngopi atau tidak biasa ngopi, bilang deh kan, ngeteh yuk. Enak kan? Kenapa harus kopi disebut? Nah, kayak di bang, di Persatu tuh, semuanya warkop, sepanjangnya di warkop gitu kan. Jadi padahal minumnya kebanyakan tak ada ngopi, sebelah sini tak ada ngopi. Yang di ujung sana bagian ngopi. Itulah hebatnya Tungkalnya. Jadi kalau mau orang luar Tungkal mau main ke Tungkal, itu kurang lengkap kalau belum menikmati suasana malam di Pari Satu. Oh, gitu dah ya. Jadi itu sepanjangan jalan Pari Satu itu kan ramai tiap malam tuh ngopi. Walaupun nggak semua ngopi gitu kan. Itu ada teh telok, ada teh manis, ada es teh, macam lah kan. Makanan banyak juga. Dan saya lihat sekarang ternyata kalau dulu warung kopi itu di Pari Satu itu kesannya orang-orang tua, nah orang-orang tua mau ngobrol kan. Sekarang banyak anak-anak muda juga kan. Anak muda. Dan laki-laki, perempuan ngumpul situ ngopi. Nah, ini kan ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya ada terjalin komunikasi silaturahmi kan. Nah, yang kan P1 itu bang, sepanjang itu tuh ada yang perlu ditingkatkan lagi dari segi apanya? Bukan pelayanan ya. Kalau kita tengok parkir lah. Iya, parkir ya. Payah betul lewat gitu kan. Segini jalan lumayan susah nih. Penyakit orang Tungkal nih. Naruh motor basing kan. Di mana duduk gitu motor. Di mana duduk. Melintangnya pun kadang nggak bisa diatur. Ada yang gini kan. Ada tegak gitu. Kalau bisa motornya pegang aja. Kalau bisa kan masukkan saran kita untuk siapa yang pihak-pihak terkait yang ngatur ini kan, siapkan lahan parkir gitu. Jadi kan enak nengoknya tuh. Kursi berjajar, ngopi kan. Nggak ada motor di situ kan. Bila perlu yang tiap malam di Pari Satu, sepanjang Pari Satu tuh khusus jalan kaki gitu kan. Iya, betul bang. Jadi disiapkan lahan parkir kan, ada beberapa ya disewa lah apa kan. Cuman caranya kan kita kan cuman ide be, usulan be kan, yang mengaplikasikan orang. Itu tuh
Iya, iya, betul, betul. Betul lah tuh. Iya. Itu makanya PIS itu terbentuk tuh dari ide-ide loh. Ini salah satu pendiri PIS kan ya punya ide kan. Sebenarnya kan kalau dibilang Tungkal nih eh, tidak punya lahan parkir, sebenarnya kan bisa disiasati. Kayak di Malioboro di Jogja kan. Nah, Nah, iya. ya kau tahu aku pernah ke Jogja. Iya, iya, iya. Aku belum. Aku belum. Itu kan ada lahan parkir yang bertingkat ya kan. Heeh. Nah, jadi itu bisa ditaruh. Nah, di paling satu tuh saya rasa bisa dicari tempat yang kayak gitu. Susah kalau itu lahan parkir lahan. Kalau ada lahan tuh Sebenarnya jualan tuh lah dulu. ya kalau pertama-tama memang mungkin orang nggak keberatan kan, karena kita ini kan di Tungkal nih belum terbiasa masyarakat tuh apa parkir tuh bayar kan. Belum terbiasa. Padahal kalau anak-anak Tungkal nih kalau ke Jambi mau lah deh bayar parkir kan. Sebentar ke toko mampir keluar bayar 2.000. Tapi giliran di tempat kita ditagih 1.000, marah-marah merepet kan. Iya, iya, iya. Padahal itu kan untuk sumber PAD kita juga. Iya. Kalau kalau minimal sih kok motor itu 1.000 kan enak juga kalau ada lahan gitu aja pemasukan juga kan. Nggak ada jalan juga lancar. Tapi kalau tengok-tengok di luar kan memang gitu bang. Kalau ada malam-malam khusus warkop jalanan tuh tak ada motor lewat situ tempat duduk semua situ tuh. Iya, Ada live musik, nah itu asik tuh. nggak ada sudut-sudut ini kan ruang kreasi lah gitu. Ya kayak di apa lah kan sebenarnya suasana sudah hampir mirip lah dengan Malioboro gitu kan. Cuman Iya. ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kalau bicara bicara kreativitas anak-anak Tungkal nih, nah, saya rasa udah cukup inilah kan. Kreatif anak tunggalnya. Kreatif. Kalau sekedar main-main musik atau di pinggir jalan itu cukup ini. Cuman kita nih masyarakat kita nih kurang apa menghargai nilai seni tadi. Kalau ada yang tampil misalkan main musik di pinggir jalan, berat betul nak ngasih duit itu kan. Nah, taruhlah gitu apa 5.000 apa gitu kan. Ya untuk ini ya. memang memang harus dibikin juga itu bang, untuk apa ruang kreasinya situ juga ya. Jadi misalnya tiap malam atau tiap malam minggu lah, seminggu sekali lah misalnya kan ada yang ditampilkan kan beda-beda gitu kan. Dari bukannya dari musisi ya, dari yang pengamen-pengamen gitu lah, ada bang gitu bang. Pemula nanti. Bisa lah juga. Beliau ini kaget akan membuatkan. Jadi kan sebenarnya banyak spot-spot di Tungkal ya. Nah yang sekarang ini terkumpul cuma di satu titik ya. Di persatu lah. Nah, padahal ada kalau tengok ada beberapa tempat-tempat yang bisa dikelola sebenarnya. Contohnya, Jadi kan keramaian itu menyebar. gimana tuh misalnya? Contohnya di alun-alun itu bisa dihidupkan. Iya. Kamu pernah ada ini ke alun-alun Semarang? Semarang belum bang. Oh, pernah. Kalau ke alun-alun di Malang lah, di Batu. Jadi alun-alun alun-alun di apa tuh? Di Semarang itu kan itu di seputaran alun-alun itu ada becak-becak hias apa ini. Jadi suasana itu ramai. Nah, jadi tempat ngumpul orang Tungkal di malam hari itu terpecah kan. Ada yang di alun-alun, ada yang sesuai inilah selera mau santai kayak mana kan. Cuman di alun-alun kan kalau kita tahu kan kalau misalnya kalau malam tuh agak gelap gitu kan, bagusnya dikasih lampu apa kayak di depan Taman PKK kan ada lampu satu kan. Nah, mungkin kalau terang itu bisa lah yang apa masyarakatnya ngumpul di situ kalau malam. Iya, bisa. Nah, dikasihkan tempat duduk, tuh asik lah gitu. Kalau ada tempat duduknya, tempat hiburannya yang menarik minat orang datang kan. Apa dibikinkan di ujung sana kan bikinkan tempat duduk yang panjang gitu kayak tribun gitu kan. Nah, jadi kan kalau ada yang mau nampil bisa di situ kan. Kalau itu sudah tertata seperti itu kan Mantap. Banyak orang jualan kan. Jadi ekonomi kerakyatan
UMKM, usaha UMKM itu Ya hidup. naik. Ya. Jangan pula yang UMKM yang di TikTok terus dia itu kan lah. Kami goreng apa? Itulah kalau mana kalau ngotong-ngotong ngopi itu banyak bahasan. Ini udah lama buka warung nih. Oh, iya adalah bang seminggu sudah buka warung nih. Sepi sini buka warung. Kalah kami dengan di alun-alun. Itu tadi kan harus ada ini kreativitas apa yang memancing orang untuk ini kan untuk datang Contohnya bang biar kami rame nih warkopnya. gratis. Orang jual 10.000, kamu jual 5.000, tapi lah. Iya bisa. Kakek kami Kan, gratiskan. kan nanya biar rame kan, Iya, bukan iya. biar untung kan. Oh itu biar rame dan untung lah bang. Kami ngundang abang ini biar rame aja di sini warkop kami ini kan. Kalau biar rame itu cara gampang biar rame itu orang jual 10.000, kita jual 5.000, rame lah. Laku orang cepat habis. Iya betul juga cepat habis. Tapi rugi juga. Besok tutup Ada. buka lagi pindah kami. Tidak ada rugi kalau kita niatkan sedekah. Itulah tadi tuh banyak-banyak sedekah. Minimal mau sedekah tipis saya. Nah, itu kalau kamu tahu PIS itu lahirnya dari warung kopi, dari ide-ide gara-gara ngopi lah kan. Gara-gara ngopi, aku pikir malam tuh juga dibuat logonya tuh. Waduh. Oh itu banyak tuh logonya yang di beca-beca dulu bang. Nah, itu malam di situ di meja kopi tuh buatnya. Jadi barang Soalnya nengok di beca-beca lewat ada please pencinta infak sedekah. Wow mantap juga nih kan. Pokoknya memang sudah ada pesantrennya besar. kemarin maulid kemarin kan, kami kan di sana kan. Jadi itu orang yang suka ngopi kan katanya lebih inspiratif Oh gitu. katanya. Tapi jenis-jenis kopinya kan beda juga lah bang. Inspirasi itu beda juga kalau dengan kopi kan. Ya kopi ya kalau di Tungkal ini kan kopi yang terkenal di Tungkal nih Tanjab Barat kan jenis kopinya kopi Liberica. Kopi Liberica ini harus ini juga kan harus dipromosikan juga supaya petani-petani kopi Liberica itu lebih ini penghasilannya kan. Kebun kita ini di mana bang? Yang kopi paling besar di Tungkal nih? Di Betara. Di Utara ya. Di Betara itu tempat perkebunan kopi di Tungkal. Katanya berapa hektar nggak tahu gitu. Nah, jelas banyak di sana kopi Liberica ini. Sejarahnya itu kopi Liberica kita nih muncul tuh pertama kali kayak mana dulu bang di Tungkal nih. Jadi soalnya dulu kan jarang orang ngopi. Sekarang baru-baru ini kan timbul kopi Liberica. Jadi di mana-mana banyak kan warung kopi, banyak juga kafe-kafe kopi gitu nah. Ya boomingnya kopi Liberica Betara itu sejak ada dijual oleh itulah anak-anak muda di Betara itu lah kan. Gerai itu kan yang Gerai kopi yang ya, memperkenalkannya itu kan gerai kopi itu. Nah, di situ mulai padahal sebenarnya kebun kopi itu sudah lama sebenarnya. Iya kebunnya ada, tempatnya belum ada itu kan. Belum booming pada saat itu kan. Nah, saat ini ya baru-baru ini sudah mulai hidup. Dan bagi orang yang suka ngopi, memang lidahnya ini bisa membedakan ya. Maksudnya tuh? Rasa kopi yang kopi Liberica misalkan. Oh banyak macam-macam kopi ya. Ada Arabica, ada yang dari mana-mana entah. Itu bisa membedakan ya. Ini kopi apa? Kopi bubuk misalkan. Pokoknya kopi-kopi itu ada rikanya ya. Kalau ada rikanya bukan kopi namanya. Cuman kalau ngopi itu yang sehat itu yang pahit gitu, yang baik gula. Karena gula itu yang bikin penyakit kan. Kalau kopi itu sehat. Karena asalnya dulu orang ngopi itu kan memang tidak pakai gula asalnya dulu kan. Pahit lah.
Ya pahit. Bagi apa? Manisnya dikit tuh. Iya, betul. Manis dari kita ya. Cuman tapi Kalau kopi yang paling pahit, betul. nah, kau pernah nggak nonton film Pak Belalang? Nah, Pak Belalang itu kopi kan anaknya kan, nyuruh Belalang bikin kopi kan. krik Kopi tak ada katanya kan. Nah, pasti lah arang apa-apa dikerik itu kan, penting hitam katanya. lama. Betul juga ya. Kalau kita nak ngopi pahit itulah paling pahit tuh. Sepahit kehidupan ini. Emang kopi luar biasa lah. Banyak kan orang membuat kata-kata indah, kata-kata puisi yang macam itu dari kopi kan. Ya. Jadi dari kalimat kopi itu banyak kata-kata indah juga apa dibuat orang kan. Coba apa yang teh jarang kan. Pagi ini aku minum segelas teh. Ya, ada. Dari bagus kan. Iya, iya, iya. Ya kan dengar. Gua awali pagi dengan segelas kopi. Oh, iya. Kopi pahit pagi ini. Menjalani kehidupan yang pahit tak sepahit kopi ini. Wow, itu juga bang ya. Coba teh dah. Gila Pas susu enak lah. Enak. Ku awali pagi ini dengan susu. Iya. Ku awali pagi ini dengan extra jos. Enak. Oh iya betul juga. Jadi kopi ini menginspirasi, oke, menginspirasi dan tuh dapat mengembangkan ide-ide yang kreatif, mantap juga kalau kita jadi pengusaha kopi lah kita besok. Nah, ada juga yang bilang kopi ini kan minumannya orang sufi ya. Orang supi itu apa? Orang sufi itu orang-orang yang suka tasawuf, yang suka berzikir. Nah, Nah, jadi minum kopi supaya ngantuk kan, supaya bisa bangun malam, tahajud, berzikir, ngopi. ngantuk. Itu minuman kaum sufi itu kan. Nah, kalau kita tadi minum kopi emang tidak tidur dia lah kan, bukan berzikir. Ada juga kaum sepi kan, malah itu ngopi, ngerokok di teras rumah, kaum sepi itu. Iya. Ada memang orang suka gitu tuh, duduk DWA sendirian duduk menu Tiba-tiba terkencing. mending kan terkencing kan menu tiba-tiba ketawa DWA. Jadi bang, abang ini kan pernah suka ngopi ya, sudah keliling-keliling Indonesia lah. Berarti kan kopi di daerah mana yang paling enak? Daerah mana? Kita tahu kan kopi Liberica enak lah dari Tungkal kan, yang di daerah lain lah, kecuali di Tungkal nih lah. Aku kalau nyeritakan kemana-mana lagi udah sombong lah. Pernah ngopi di Bali, Lombok. Ini baju Mandalika nih. Tidak ada. Nah, kalau di Jakarta sering kan? Sering ya. Kopi yang paling mengena di hati gitu. Berkesan ya? Iya, paling berkesan kan kopi. Kopi kira sendiri gitu ya. Kopi nang kau dengan bismillah itu berkesan juga kan. Pokoknya yang paling abang kenang gitu kopi di mana gitu. Setelah ini kopi kenangan lah, ada. Mana ya? Bingung beliau. Aku tuh tidak suka mengingat masa lalu. Tapi dari masa lalu kan kita jadi nostalgia. Ayo kita nostalgia kembali. Gimana ya? Benar juga kan itu tergantung suasana pada saat itu kan. Pada saat kita ngopi gitu. Nah, berkesan lah semua kan. Gila ya. Yang paling enak tadi lah ya. Tadi paling enak gitu. Sama rata gitu kopi semua kan beda-beda lah kalau kopi itu. Ya beda-beda karena beda itu aja, beda jenis kopinya yang kita minum kan. Masing-masing jenis kopi itu ada punya karakter khasnya masing-masing. Kalau Liberica ini kan ada asam-asam dan aroma ini aroma pinangnya gitu kan. Lain lagi kalau Arabica kan. Saya dulu
waktu masih aktif di anu tuh kan. Heeh, waktu dia aktif dan tuh. Nah, Kalau ada rakor-rakor itu kan biasanya kan iya. lawan tuh ngasih kopi di macam-macam daerah kan. Mm-mm. Ada dari Medan, ada dari Bali, ada dari Jawa, ada dari macam-macam lah kan. Ada dari Sumbawa dan ada dari Padang. Abang kumpuli kopinya tuh. Kumpulin kopinya itu kan. Nah, Dan memang ya beda-beda lah rasanya kan. coba abang campur semuanya gitu tuh. Nah, itu belum pernah mix ya, Dicampur, di mix semua semua kopi dari semua daerah tuh kan. Mabuk dah gitu. menyatukan rasa kan. Iya, menyatukan rasa senusantara kan. Kopi Nusantara jadi bang. Beda dengan teh anu. Nah, yang paling berkesan tuh ada pernah. Nah, Baru ingat nih. oh ingat pula. Ah, Di betul. Jakarta di daerah mana tuh namanya tuh yang ada mall besar tuh di mana tuh? Pik, Kan ke situ lah. Sarinah. Kak Sarina. Kopi di situ. Pikir kita kan kopinya itu kan sama lah kayak kopi di Betara tuh kan. Hmm. Gelasnya sama, rasanya pun kurang lebih lah. Rupanya bayarnya harganya beda. Jadi satu gelas itu kecil itu kan. Ya, kita pikir kan paling mahal 25.000 Ah. kan. Ah, tahu 75.000 gini kan. Kita bawa kawan mula kan. Nah, itu paling berkesan. Kesannya. Jadi di menu tak ada dibaca-baca dulu gitu. Menunya ada. Oh gitu ya. Itu namanya tuh kopi kaget bang. Ya, kopi kaget. Pas bayar kan, wah itu kopi kaget namanya. Kaget kita bikin kopi kaget. Mana yang dibawa 10 lagi tuh kawan. Nah, waduh, kacau tuh. Kacau kita, kacau kita. So, kamu bikin warung kopi ini beda dari yang lain harganya. Gitu. Ah, yang lain berapa biasanya? Anggaplah 3.000, 5.000. anggap 5.000, 10.000 Nah. kopi biasa gini kan. Kamu buat beda menarik orang tadi kan. Jadi kalau ada orang apa beli kopi, kamu buat undian kayak apa? Oh, kayak dulu-dulu. Iya juga tuh. Ah, Ada yang 1.000, 2.000 nih mas. Ah. Kocok, ambil deh yang mana kan? ah, Kalau dia beruntung kan ambil 1.000, bayar 1.000 lah. ya, gitu pula lah. Itu Coba di situ ada juga 20.000, dia 30.000. tak bikinnya kayak anu tuh yang kayak apa cabut-cabutan. Dia Pak. putar deh. Itu rolet ada cabut-cabutan bang, yang cabut-cabut itu kan ada di kertas tuh kan Iya, ada tak iya. tuh. Zaman-zaman dulu ada tuh. Apa pakai tali tak? Jadi kan lain dari yang lain kan. Itu juga. Jadi ada orang tuh memunculkan adrenalin mau ngopi Iya, sini. mau di sini berapa ya dapat hari ini? Berapa Gitu, dapat hari ini? Kami bikinnya 10.000 semua. Berhadiah 1.000 kok, atau ada kopi 1.000 kan. Nah, padahal yang bikin 1.000 tuh si kok cuman gitu kan. Bisa juga tuh jadi inspirasi. Inilah tuh anu idealisnya tukang pengide tunggal itulah tuh. Kayak kita jalankan. Ada sih kok lagi yang punya banyak ide kan, nah, undang lah gitu. Nah, nanti kita kolaborasi tuh Bang. Abang dengan yang tukang pengide ya. Ini kalau digabungkan abang dengan beliau tuh bisa tuh sampai jam 3 gitu tak ada balik-balik. Habis memori ya. Kalau di bahan cerita tuh dijadikan buku tebal bukunya ini.